Menyelesaikan masalah gerakan separatis di Papua jelas bukan perkara mudah. Namun demikian, saat ini kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan dua perwira tinggi, Pati TNI Angkatan Darat Penjaga Tanah Papua, yang berasal dari Satuan Elit Komando Pasukan Khusus Kopassus. FIFA Militer melaporkan dalam berita Senin tanggal 11 Januari tahun 2021, seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD tewas dalam bentrokan bersenjata di Kampung Titigi, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021. Laporan tersebut juga mengungkap identitas prajurit yang gugur dalam insiden itu adalah Prajurit 2, Prada Agus Kurniawan, anggota Batalion Infanteri, Yonif 400, Banteng Rider dari Komando Daerah Militer Kodam 4, Diponegoro. Gugurnya Agus jadi bukti bahwa kelompok separatis OPM masih eksis dan menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di tanah Papua. Meski demikian, OPM tidak akan bisa dengan mudah memecah belah Persatuan Rakyat Papua. Sebab ada dua orang Pati TNI Angkatan Darat yang saat ini memimpin dua Kodam di Papua. Ya, keduanya adalah anggota Satuan Elite Kopassus yang punya tanggung jawab penuh untuk menjaga tanah Papua. Nama pertama adalah Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono. Jebolan Akademi Militer 1988 ini didapuk menjadi Panglima Kodam Pangdam 17, Cenderawasih sejak tanggal 18 November tahun 2020. Pria kelahiran Cimahi, tanggal 16 Juli tahun 1965 pernah mengajar sebagai Wakil Asisten Operasi Danjen Kopassus pada 2008 silam. Yogo sadar betul akan amanah yang diberikan oleh para seniornya, yang pernah menduduki posisi Pangdam 17 Cenderawasih. Yogo pelayanan untuk menjaga Papua dan melayani masyarakat Papua dengan hati, dan bukan dengan senjata. Seperti yang disampaikan oleh Pangdam terdahulu dan pimpinan-pimpinan yang lain bahwa kita pendekatannya adalah dengan hati. Kita mendekati masyarakat dengan hati, bagaimana kita melayani masyarakat. Intinya, kita datang di sana untuk melayani, bukan dilayani, ujar Yogo. Nama kedua sudah tentu adalah mantan Komandan Jenderal Danjen Kopassus, Maijen TNI Nyoman Cantiasa. Nyoman lebih dulu ditunjuk menjadi Pangdam 18 Kasuari pada tanggal 26 Agustus tahun 2020. Bagi pria kelahiran Buleleng, Bali, 53 tahun silam, Papua juga bukan tempat penugasan yang asing. Nyoman pernah menjadi Danrem 173 Praja Vira Braja dan Kepala Staf Kodam Kasdam 17 Cenderawasih pada 2017 lalu. Seperti halnya Yogo, Nyoman juga sangat paham bagaimana membangun hubungan baik dan melayani masyarakat Papua dengan hati yang ikhlas. Kita sebagai pemimpin harus memimpin dengan hati. Perlu diketahui, prajurit itu atau orang yang berada di dekat kita adalah manusia yang punya perasaan, sama seperti kita sendiri. Kalau kita melayani dengan baik, maka dia akan setia dengan kita, kata Nyoman. Namun demikian, Yogo dan Nyoman dipastikan tidak akan tinggal diam jika kelompok OPM terus melakukan aksi yang meresahkan masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI. Nyoman mengatakan, TNI memang akan senantiasa memberikan himbauan dan pembinaan. Akan tetapi, bukan tak mungkin melakukan tindakan jika OPM terus merongrong. Yang masih melanggar perlu berikan pembinaan, berikan teguran, dan berikan sedikit pecutan, ujar Nyoman.